sudah bergabung. Kami sangat menghargai Ibu Bapak yang sudah bergabung dan kehadirannya yang tepat waktu. Jadi kita akan mulai tepat waktu. Webinar hari ini atau pagi hari ini saya kira sangat menarik topiknya karena sangat up to date, sangat relevan dan sangat urgen pada saat ini tentang online learning. Jadi kita akan belajar dari berbagai macam aspek secara mendetail dari Pak Stefanus Ginting yang sudah berkecimpung banyak dan juga tinjauan dari berbagai macam aspek. Begitu diskusi kami dengan beliau, entah dari si institusi, dari si dosen, dari si mahasiswa, pembelajar, dan seterusnya. Mungkin juga pembiayaan, aspek bisnis, nanti kita bisa diskusi lebih banyak dengan beliau. Nah, saya kira barangkali tidak terlalu banyak yang hadir, Pak Stefanus, tapi saya kira sangat berbobot. Ini sangat teman-teman yang hadir, juga ada yang dari Makassar segala, Pak, ini Pak Katup. Jadi mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, Pak Stefanus Ginting, sedikit saya memperkenalkan. Beliau dari lulus mendapat ijazah dari Gajah Mada University, ekonomi, business policy dan finance, dan mempunyai banyak pengalaman, jabatan juga. Misalnya saya sebutkan beberapa dari PT SAT Inti Konsultama sebagai CEO, PT Andrea Sarana Ekomindo sebagai chairman, dan juga chairman di PT MAP 3 Indonesia. Dan banyak yang lain sebetulnya. Nah, yang ingin saya kenalkan juga, beliau itu bergabung menjadi treasurer di Yayasan Atmajaya Jakarta dan juga aktif di Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia sebagai vice chairman. Dan tentu kami mengenal beliau di Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, APTIK, advisor untuk board, dan juga di Franseda Foundation. Nah, pada saat kami berdiskusi dengan beliau untuk mengenalkan beliau di flyer dan di acara ini, beliau lebih senang disebut social entrepreneurs. Nanti barangkali Pak Steve sendiri yang akan mengenalkan kiprah beliau dalam konteks social entrepreneur itu. Saya kira itu saja sebagai pengantar. Jadi mari kita menikmati webinar ini, mungkin pengantar dari Pak Steve dan juga nanti langsung Pak Steve akan memberikan paparannya. Dipersilahkan Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak Budi Husodo Bisowarno dari Unpar Plus. Juga saya lihat ada Prof. Pusbiono yang Ketua Yayasan Unpar. Ada juga beberapa teman-teman yang hadir. Diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi pada pagi ini. Saya lihat juga ada beberapa seminar yang akan datang yang temanya masih sejalan ya, terutama digitalisasi, transformasi, dan hal-hal seperti itu. Saya akan menyiapkan share screen dulu. Baiklah, Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya akan paparkan di dalam beberapa slide mendatang ini bisa memberikan manfaat, bisa menjadi bahan pemikiran, atau juga sekedar menjadi pengetahuan. Itu karena memang seperti masa-masa sekarang ini, kita punya cukup waktu dan kesempatan untuk belajar dan lain-lain sebagainya. Saya melihat ada satu quote yang cukup baik ya. Saya mempertanyakan juga apakah ini suatu statement yang tepat gitu ya, bahwa there is no limit to the possibility of attaining knowledge ya. Tidak ada limit untuk memperoleh
ilmu pengetahuan ya. Sebetulnya limit itu diputuskan dari kita sendiri gitu ya. Apakah kita ingin atau kita memang sudah puas dengan apa yang kita ketahui sekarang. Digambar di slide berikutnya nanti kita akan melihat beberapa hal. Saya akan mencoba memandu beberapa hal supaya menjadi sesuatu yang berguna untuk kita semua. Ini saya perlihatkan pada waktu Desember 2019 ya. Kebetulan saya mendapat kesempatan dari asosiasi untuk berbicara di dalam biasa kita ada Sarasehan Nasional. Ini kejadiannya baru 18 Desember 2019. Pada waktu itu saya berbicara mengenai topik transformasi pendidikan tinggi di era 4.0. Saya bukan menyindir ya, saya mengambil subtopik sebagai wake up call untuk yayasan-yayasan perguruan tinggi swasta. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini, ya ternyata percepatannya menjadi begitu cepat. Ya, ternyata tidak terbayangkan bahwa pendidikan jarak jauh atau online learning menjadi malahan satu-satunya pilihan, bahkan sampai ke tingkat sekolah dasar. Ya, semua terpaksa harus memilih itu. Dan memang secara tidak sinergis, persiapan-persiapan ke arah situ sebetulnya sudah cukup banyak ya. Nanti kita bisa lihat sendiri beberapa perkembangan dari apa sih itu pendidikan jarak jauh atau yang biasa dipakai istilahnya PJJ. Ya, apa yang terjadi dan begitu cepatnya transformasi itu. Jadi memang transformasi ini kadang-kadang bisa lambat, tapi kadang-kadang juga bisa instan. Ya, tanpa kita tahu ternyata sudah terjadi hal seperti itu. Nah, coba kita nanti akan membahas nih online learning dari beberapa perspektif ya tentunya. Kita lihat sedikit sejarah pendidikan jarak jauh dan perkembangannya. Bagaimana sampai dengan hari ini begitu cepatnya terjadi perubahan. Saya coba juga membahas hambatan-hambatan dari PJJ. Ya, tentu banyak hambatan, nggak semudah itu karena ini sebagai suatu transformasi pasti akan ada hambatan, tidak akan langsung smooth gitu ya. Kemudian ada pertanyaan ya, kenapa memilih online learning atau pendidikan daring itu? Ya, kenapa tidak terus saja menunggu business as usual ya, tidak perlu bingung gitu. Nah, mungkin yang menarik buat ibu bapak sekalian adalah konsep belajar sepanjang hayat atau istilahnya kalau di barat sana lifelong learning konsep gitu ya. Artinya bahwa belajar itu adalah sesuatu proses yang kalau bisa terus berjalan, tidak berhenti pada satu titik tertentu. Pada bagian penutup, tentunya saya akan sharing pengalaman mengikuti online learning, seperti apa sebetulnya online learning. Saya sebetulnya mengamati masalah online learning ini mulai sekitar 4-5 tahun yang lalu. Ya, kemudian saya mencoba sendiri, karena kalau tidak mencoba tidak mengerti, dan tidak juga tahu apakah ini bermanfaat, apakah itu mudah, ataukah itu susah, dan sebagainya. Dari sebab itu pada bagian penutup saya mencoba men-sharingkan pengalaman saya mengikuti online learning. Baik Ibu Bapak, sebelum kita masuk pada pembicaraan, saya ingin sharing satu video. Saya hobi sharing-sharing video-video yang sebetulnya cukup banyak, bisa kita cari di mana-mana. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menonton, tidak apa menonton lagi karena saya sering sekali menonton berbagai video secara berulang-ulang untuk betul-betul mengamati apa sih sebetulnya pesan yang ada dalam sebuah video. Oh, sorry.
Demikian Ibu Bapak melihat sebuah video singkat yang menggambarkan betapa luar biasanya transformasi yang terjadi di masa sekarang ini. Luar biasa kalau kita perhatikan bahwa growth atau perubahan itu bukan lagi gradually tetapi exponentially. Artinya dia bergerak sangat cepat. Ada catatan-catatan kecil yang mungkin bisa menjadi perhatian kita semua, ya, bahwa dampak teknologi sedemikian luar biasa dalam kehidupan kita, mau tidak mau. Kita bisa saja tidak peduli, tetapi kita juga bisa dikuasai oleh teknologi, atau kita memilih menguasai teknologi. Tadi ada di situ ada komentar mengenai bahwa badan kita saja akan di-wire gitu. Apa pengertian sederhana dari badan kita itu di-wire? Contohnya sekarang ini kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi atau di smartphone dan sebagainya, sudah bisa menggunakan sidik jari. Bahkan face recognition yang sangat mempermudah. Ya, tapi memang kalau kita sedang pakai masker, face recognition-nya nggak jalan gitu. Jadi ya harus kita copot dulu gitu ya. Tetapi artinya semakin banyak kemajuan ini menunjukkan bahwa semakin banyak bagian dari kehidupan kita itu dipengaruhi oleh perubahan dan transformasi teknologi yang berbasis digital. Nah, memang kalau kita lihat ada beberapa istilah, tentu ada jauh lebih banyak hal lagi ya, yang ramai kita bicarakan dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin 10 tahun terakhir ini bicara mengenai revolusi industri 4.0, ya, yang memang luar biasa karena datangnya sangat cepat, tidak menunggu ya,
bahkan banyak pihak, negara, dan sebagainya yang harus cepat-cepat menyesuaikan diri. Sehingga terjadilah revolusi. Suatu kata-kata revolusi itu sesuatu yang besar ya, karena transformasi atau perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupan kita. Istilah yang mungkin kita belum dengar dulu 10, 15, 20 tahun yang lalu yaitu digitalisasi atau digitalization ya. Semua menjadi digital ya. Semua begitu bermanfaat karena digital itu merubah banyak sekali tatanan dari kehidupan kita. Internet of Things ya, segala sesuatunya ada di internet. Ya, semua menggunakan internet ya. Nah, karena itu kalau generasi milenial ini kalau nggak ada signal, mereka nggak bisa connected, mereka panik gitu. Nggak ada makanan mungkin mereka masih tenang gitu, tapi kalau begitu nggak ada koneksi internet, ya, mereka nggak bisa surfing, mereka nggak bisa chatting, mereka nggak bisa yang lain-lain gitu. Mereka semua menjadi fragile atau panik gitu ya. Bahkan saya tahu mungkin sekarang ada beberapa resort yang eksklusif, mereka sudah mengumumkan dengan jelas bahwa mereka memutuskan hubungan internet di resort mereka supaya orang itu bisa tenang. Ya, karena sekarang ini kita 24 jam bisa dihubungi terus, bisa terkoneksi terus dengan siapa saja, dengan apa saja, informasi apa. Big data adalah sesuatu yang lain ya. Ketika saya mendengar istilah pertama kali big data, saya juga tidak mengerti apa maksudnya big data. Ternyata apa yang dimulai oleh Google dengan menjadi search engine itu adalah big data pooling pertama di dunia. Ya, Google yang dulu adalah perusahaan search engine menjadi perusahaan raksasa, semua akibat daripada data. Bayangkan Ibu Bapak sekalian, apa yang mereka lakukan dengan membuat Google Map. Google Map ternyata sesuatu yang sangat powerful. Ya, dengan adanya Google Map, kita bisa memesan makanan melalui Gojek, Grab, dan sebagainya. Kita bisa memanggil taksi, ya. Kita bisa mencari rumah teman, kita bisa share location, ya. Itu semua kita tidak bisa lakukan kalau nggak adanya Google Map itu. Ya, jadi itu semua berdasarkan big data. Kalau kita pernah lihat mobil-mobil yang disewa Google itu keliling-keliling sana kemari. Dan hebatnya mereka mengupdate terus ya. Saya pernah melihat di Google Map yang lama, saya lihat ada foto rumah depan rumah saya, dan kemudian beberapa tahun kemudian saya cek lagi ternyata sudah lain. Ya, sudah bukan foto yang sama gitu ya. Pada waktu itu ada mobil parkir di depan, sekarang itu tidak ada mobil parkir di depan. Tapi luar biasanya kita jadi bisa melihat, misalnya kita mendapatkan share location, kita bisa melihat gambarnya. Oh, ini alamat yang kita tuju. Oh, ini rumah teman kita. Oh, ini kantor si A. Ternyata seperti itu bentuknya. Nah, ternyata dia ada di pojok jalan, ya. Dia ada di dalam gang misalnya. Nah, next thing adalah machine learning. Ya, machine learning ini tanpa kita sadar sering kita alami dan sering kita terheran-heran. Ya, misalnya saja kita membuka Google atau kita mengetik di WhatsApp, pesan di WhatsApp gitu ya. Itu kadang-kadang kata-kata yang sudah kita pakai atau sering kita pakai muncul sebagai pilihan, opsi gitu ya. Ini adalah semua hasil kerja machine learning. Ya, bahwa profiling kita atau bahasa digitalnya adalah kita punya digital footsteps, itu terekam untuk digunakan, ya moga-moga sih digunakan dengan baik ya, tidak untuk hal-hal yang jelek gitu. Nah, artificial intelligence juga sesuatu yang mengejutkan kalau kita mulai mempelajari atau mencoba memahami apa sih artificial intelligence itu ya. Intelijen yang seperti apa yang sifatnya itu seperti bisa membaca ya atau bisa menebak apa yang kita lakukan. Kemudian ada lagi berbagai manfaat daripada artificial intelligence seperti robotik dan sebagainya ya, untuk operasi mereka juga sudah menggunakan robotik gitu ya. Nah, rangkuman dari berbagai hal ini muncul apa yang sekarang kita sering dengar dan ketahui sebagai ekosistem, suatu sistem ya, suatu sistem yang menggandengkan berbagai komponen digital ya, menjadi sesuatu kebutuhan gitu.
baik ini mungkin semua Bapak Ibu sudah tahu ya, ada begitu banyak disrupsi. Saya hanya mengambil beberapa contoh-contoh yang terjadi di masyarakat. Kita melihat dunia pos misalnya dan telekomunikasi berubah dengan cepat gitu, sehingga telepon rumah itu sudah hampir tidak perlu dipakai gitu ya. Kantor pos itu sudah mungkin bisnis pos yang dulunya mengirim surat hampir sudah tidak ada sejak adanya email 20, 25, 30 tahun yang lalu. Transportasi kita tahu sendiri berubah dengan cepat dan seterusnya ya. Jangan lupa juga yang kebetulan saya dengan latar belakang di keuangan, yaitu perubahan drastis di bidang keuangan, di perbankan dan lain-lain. Kemudian pendidikan ini ya di tahun 2020 ini menjadi korban utama daripada COVID ya, selain kesehatan tentunya, di mana pendidikan ini tiba-tiba harus cepat transformasi ke pendidikan online. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan dalam change ya, perubahan ya. Kita tahu misalnya beberapa kasus seperti Nokia menolak Android, Yahoo tidak bersedia gabung dengan Google. Ya, di sini adalah harus ada keberanian untuk mengambil risiko. Ya, kemudian kalau tidak harus berani ya mengambil perubahan dengan waktu gitu ya. Kalau tidak maka Anda akan hilang. Ya, seperti Nokia itu memang masih ada, tetapi tidak sanggup mengejar kompetisi. Kemudian terjadi banyak takeover, penggabungan, merger dan sebagainya di dalam dunia pemain-pemain digital seperti Facebook ya dan lain-lain. Nah, ini di sini malahan diceritakan bahwa usahakanlah menjadi begitu powerfulnya sehingga kompetitor-kompetitor Anda malahan menjadi mitra gitu ya. Dari sebelumnya kompetitor malah menjadi mitra gitu. Ya, kemudian usahakanlah menjadi yang terbaik gitu ya, sehingga kalau sudah menjadi yang terbaik kompetisi itu malah bisa dihilangkan gitu ya. Mungkin seperti Google contohnya, walaupun di Cina sudah membuat Google tersendiri, tetapi secara sebagian besar di dunia ini begitu mulai tergantungnya dengan Google. Dan tentunya tidak bisa berhenti pada satu poin saja. Artinya tomorrow is always another day. Maka dari itu sarannya supaya orang terus inovasi. Ya, kalau di bidang usaha itu inovasi itu adalah suatu proses yang terjadi terus-menerus gitu, tidak bisa berhenti. Ya, misalnya saja ada penemuan yang hari ini sukses gitu, besok harus sudah mulai dipikirkan untuk mengembangkannya. Ya, tidak berhenti sampai di situ karena yaitu ada kompetisi, ada pemain baru, ada penemuan baru. Every now and then ada startup yang mencoba-coba, ada ratusan ribu startup mungkin di dunia ini, tetapi yang berhasil itu bisa dihitung dengan jari, apalagi yang menjadi besar-besar seperti misalnya di Indonesia kita tahu ada Tokopedia, ada Gojek dan sebagainya ya, yang menjadi sudah kelasnya dekakon kalau nggak salah atau malah lebih besar daripada itu. Ya, kemudian yang terakhir Colonel Sanders itu menemukan Kentucky Fried Chicken itu di umur 65 katanya. Sedangkan Jack Ma itu katanya waktu belajar di Amerika cari pekerjaan sambilan itu nggak bisa dapat kerjaan di Kentucky Fried Chicken gitu. Kemudian dia malah menemukan apa yang kita kenal sebagai Alibaba, raksasa besar dalam marketplace dan sebagainya. Ya, artinya apa? Artinya memang umur hanya satu nomor saja. Saya suka sekali dengan istilah ini bahwa umur itu hanya satu nomor. Saya mungkin sering tersinggung kalau orang mengatakan, oh dia itu sudah tua gitu ya. Padahal sebetulnya belum tentu dia lebih bodoh daripada yang lebih muda gitu ya. Artinya umur itu bukan suatu batasan untuk tidak menjadi pintar, untuk tidak mengerti dan sebagainya. Ya, jadi memang manusia itu pada dasarnya kalau bisa, kalau ada kesempatan dan sebagainya, sebaiknya memang terus belajar gitu ya, karena banyak sekali hal yang bisa ditemukan, apalagi
sekarang ada metode digital. Bapak Ibu, ini ada seorang yang luar biasa. Saya kebetulan tahun lalu ikut course beliau dari Harvard. Profesor Clay Christensen ini memang pengamat di bidang edukasi, dan beliau ini adalah yang sering disebut sebagai ya godfather-nya inovasi lah. Beliau ini sebetulnya pencetus dari teori mengenai disrupsi. Sayangnya memang beliau sudah cukup lama sakit stroke, sehingga pada awal tahun 2020 ini beliau meninggal dunia di Amerika. Namun kita lihat saja bahwa beliau itu sudah meramalkan pada waktu yang lalu sekitar 2017 dan sebagainya, bahwa di Amerika saja ada sekian banyak college itu yang akan bangkrut. Ya, bangkrut karena perubahan teknologi begitu cepatnya gitu ya, sehingga Profesor Clay Christensen ini meramalkan pastinya kalau tidak dilakukan perubahan, tidak dilakukan inovasi yang tepat, maka disrupsi yang diakibatkan oleh transformasi digital, salah satu korbannya adalah perguruan tinggi. Mari kita lihat sedikit apa sih yang disebut pendidikan jarak jauh gitu ya. Memang pendidikan jarak jauh ini adalah karena ada distance, ada geographical location yang terpisah gitu ya. Jadi tidak selalu di-deliver di kampus. Ya, di Indonesia dikatakan ya program pendidikan yang ditempuh siswa secara geografis terpisah dari perguruan tinggi penyelenggara dengan mutu, standar, dan nilai ijazah serta kompetensi yang sama dengan program konvensional di kampus. Jadi seharusnya PJJ yang baik itu ya sebetulnya semuanya sama saja. Hanya bedanya yang satu di-deliver secara digital online, sementara yang satu lagi adalah di ruang kelas di kampus. Nah, ada seorang pemikir bernama Keegan di tahun 1988 mengatakan bahwa distance education itu adalah individualized teaching, ya, lebih bersifat personal sebetulnya, limited antara teacher-student interaction, ya, tapi hasilnya komunikasi tersebut adalah di dalam suatu bentuk yang organized structure. Dari Permendikbud yang baru dengan Mas Menteri kita yang muda itu, mengatakan bahwa pendidikan jarak jauh yang saya sebut PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui berbagai komunikasi, media komunikasi. Dalam hal ini tentunya digital. Ya. Beberapa slide ini saya ambil dari presentasi Profesor Paulina Panen di depan ABPTSI bulan lalu. Profesor Paulina Panen ini adalah seorang ahli yang sekarang bekerja di Kemenristek. Beliau aktif di Universitas Terbuka dan di berbagai tempat yang lain dan menjadi spesialisasi di bidang PJJ. Nah, kita lihat bahwa prinsip pembelajaran jarak jauh itu less contact. Dan less contact ini akibat COVID menjadi new normal, bukan sesuatu yang aneh ya. Bahkan ini sampai di level sekolah dasar ya, bahwa belajar itu lebih terbuka, sifatnya sosial, personal ya, augmented, multi-presented. Yang bawah ini yang betul-betul luar biasa, learning is anywhere, anytime, anybody. Ya, memberikan kesempatan ya di mana saja, kapan saja, dan siapa saja gitu ya. Tentunya kalau kita tahu protokol COVID, ya lesser contact itu menjadi sesuatu pilihan yang harus dilakukan ya, tidak lagi mau yang banyak kontak dan sebagainya. Kemudian yang cukup sulit dan kompleks sebetulnya di belakang daripada pendidikan online atau PJJ tersebut adalah merancang mata kuliah daring bagi ibu bapak yang berkecimpung di perguruan tinggi, para dosen, ya, para ahli IT departemen di perguruan tinggi,
Inilah proses yang kelihatannya sederhana, tetapi sebetulnya cukup kompleks. Nanti di dalam contoh akan saya perlihatkan bagaimana hal-hal ini harus dipersiapkan sehingga paket mata kuliah daring itu menjadi betul-betul sesuatu yang bermanfaat. Bahkan menurut pengalaman saya meyakini bahwa pendidikan mata kuliah daring ini jauh lebih baik daripada kuliah di ruang kelas. Ya, Bapak Ibu tahu kalau di dalam ruang kelas itu Anda misalnya mahasiswa main WhatsApp sedikit, nunduk kemudian bermain WhatsApp, maka si profesornya yang mengajar di depan itu tidak akan mengulang hal yang sama. Ya, dia tidak akan memperhatikan Anda atau hanya khusus untuk Anda, dia mengulang perkataannya atau mungkin apa yang dia baca dan sebagainya. Nah, berbeda di dalam mata kuliah daring itu istilahnya kalau kita mau dengar si profesor ngomong 100 kali juga bisa. Kita putar saja videonya berulang-ulang. Ya. Kemudian hal-hal yang lain-lain yang tidak mungkin terjadi di ruang kelas bisa terjadi melalui mata kuliah daring tersebut. Nah, ini Kemendikbud dulu sekarang atau Kemendikbud yang sekarang sebetulnya sudah hampir 10 tahun mempersiapkan hal ini ya. Mereka sudah tahu juga sehingga mereka juga menyediakan apa yang disebut learning melalui SPADA. SPADA itu adalah sistem pembelajaran daring ya. Dan sudah cukup banyak juga universitas-universitas yang cukup baik ikut di situ. Nah, disarankan untuk mempersiapkan apa yang disebut sekarang dikenal sebagai hybrid atau blended learning. Hybrid atau blended learning ini adalah kombinasi antara online dengan offline. Ya, artinya ruang kelas tatap muka tetap ada, cuman sebagian yang lain diberikan secara online. Nah, di sini mereka sudah bahkan menyinggung juga kata-kata yang saya sampaikan yaitu lifelong learning gitu ya. Disarankan perguruan tinggi punya unit yang secara khusus memberikan pelajaran layanan lifelong learning. Kenapa demikian? Karena mahasiswa formal ya nanti juga ada yang disebut mungkin mahasiswa informal. Artinya apa informal? Mereka tidak mendaftar seperti mahasiswa biasa karena mungkin berbagai faktor seperti mungkin tidak mempunyai ijazah yang memadai untuk maju ke jenjang pendidikan tertentu atau umurnya tidak cukup dan sebagainya. Misalnya saja kalau dia tidak lulus SMA, apakah dia tidak bisa menjadi mahasiswa? Kalau secara formal, sepertinya dia tidak bisa. Tetapi kalau tidak secara formal, dia bisa. Bisa saja dia mengambil ya. Nah, memang kita lihat tadi di depan bagaimana sih disrupsi teknologi ini telah merubah berbagai tatanan ya. Ada misalnya ada classroom lecture textbook itu semua berubah menjadi teaching method yang baru. Saya nggak tahu juga bahwa mungkin suatu hari yang disebut perpustakaan itu tidak lagi ada buku fisiknya. Semuanya menjadi perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini ibaratkan cloud ya, apa data yang kita simpan di cloud itu bisa diakses ya. Tapi penghematan dibandingkan dengan biayanya mungkin juga luar biasa ya. Jadi misalnya buku-buku itu sekarang akan diterbitkan dalam bentuk e-book. E-books itu ya di dalam suatu perpustakaan virtual bisa banyak sekali dan dengan metode katalog yang sifatnya online itu mencari buku pasti sangat mudah ya dan kita melihat bahwa juga classroom ya ruang kelas itu berubah, tidak diperlukan lagi ruang kelas dengan AC dengan peralatan komputer, infocus dan sebagainya. Karena ruang kelas seperti yang diberikan oleh Unpar Plus ini bisa diunduh atau diakses oleh banyak orang. Ya. Digital distribution yang saya katakan tadi, ya,
itu juga luar biasa ya, sehingga kursus-kursus yang dibuat oleh universitas itu bisa diakses secara luas di mana saja, kapan saja. Ya, namun demikian tentunya jangan dilupakan bahwa akibat adanya disrupsi ini, yang terutama terganggu adalah traditional universities ya. Mereka yang masih mengandalkan sistem belajar di ruang kelas dan sebagainya akan betul-betul menghadapi persaingan yang luar biasa. Seperti tadi yang kita lihat Profesor Clyde Christensen menyampaikan bahwa ramalan beliau adalah banyaknya universitas yang akan tutup gitu ya. Di Indonesia sebagai catatan saja, di luar 179 perguruan tinggi negeri, terdapat lebih daripada 4.000 universitas, institusi, akademi yang dimiliki oleh swasta. Bayangkan jumlahnya sampai sebanyak itu. Saya teringat sebelum terpilih kembali Presiden Jokowi 1,5 tahun saya rasa sebelum berakhir masa pemerintahan pertamanya, memerintahkan kepada Menteri Stek-Dikti pada waktu itu, Prof. Nasir, untuk berusaha mengurangi, ya tentunya mengurangi dalam arti kata positif ya. Artinya positif itu kalau di dunia perbankan kita mengenal merger, ya atau akuisisi gitu ya. Merger adalah penggabungan ya. Akuisisi itu adalah pengambil alihan gitu daripada perguruan tinggi lain. Mungkin yang besar harus membantu yang kecil dengan merge atau diambil alih ya. Namun demikian memang masih menyisakan sejumlah persoalan bahwa tidak semudah mengatakannya. Kita lihat sedikit apa sih hambatan pendidikan daring ini. Yang pertama tentu distribusi dan pemerataan teknologi internet ya. Ini program pemerintah by design ini ketika pemerintahan yang lalu, menterinya Pak Rudi Antara, mencoba menggelar titik-titik internet di 3T istilahnya. 3T itu adalah daerah terbelakang, terpencil, dan apa ya satu lagi ya. Jadi mereka membangun sistem distribusi internet di begitu banyak daerah. Contohnya salah satu yang menurut saya luar biasa adalah di perbatasan. Ya, perbatasan-perbatasan yang ada seperti di Kucing, di Sabah, dan lain-lain, di Papua misalnya, itu dari dulu diterlantarkan, kurang diperhatikannya. Padahal perbatasan adalah masalah kedaulatan. Ya, kalau tidak dijaga, tidak dikelola dengan baik, perbatasan bisa menjadi semena-mena. Orang hanya liwat-liwat maunya saja, tidak terawasi. Ya tentunya saja bukan seperti Presiden Trump mungkin ya mau membangun tembok seperti tembok Cina di antara Amerika dengan Meksiko. Ya, nah tapi kita lihat bahwa hari-hari ini distribusi dan pemerataan teknologi internet ini masih belum 100% jalan sesuai. Nah kemudian perubahan mindset ya dan pola belajar dan mengajar ya harus berubah gitu ya. Memang kalau orang melihat bahwa sekarang ini dipaksa untuk belajar atau mengajar secara daring, maka yang bersangkutan juga harus siap gitu ya. Seperti misalnya apa yang kita lakukan sekarang, bagi saya hanya melihat satu layar saja gitu ya. Padahal di belakang layar itu di sebelah sana, entah di mana, ada orang-orang yang mengikuti apa yang saya katakan. Nah ini harus ada perubahan mindset gitu ya, bahwa seorang dosen itu menghadapi satu screen instead of satu ruang kelas yang dipenuhi oleh 40 atau 45 mahasiswa. Nah, ini juga satu isu ketersediaan perangkat yang cukup dan terjangkau. Saya mendengar berbagai banyak cerita di lapangannya. Contohnya saja begini, seorang ibu dosen ya, ibu dosen ini di rumahnya punya anak 2, 1 SD, 1 SMP. Ya, plus ada suaminya. Nah, mereka semua perlu berinteraksi secara online. Si anak SD, si anak SMP harus sekolah online. Sementara si ibu
diharapkan membantu anak-anaknya, mengawasi anak-anaknya belajar. Tapi si ibu ini juga seorang dosen, dia juga harus mengajar. Demikian juga suaminya mungkin sedang kebagian work from home. Nah, kalau 4 orang itu harus ada 4 perangkat kalau semuanya mau pada waktu bersamaan. Nah, ini menjadi satu masalah, ya, satu isu gitu, yang mana tentu harus dicarikan solusinya gitu ya. Bukan solusinya atau 4-4-nya harus punya smartphone atau laptop gitu. Nah, berikutnya adalah untuk institusi, untuk universitas. Universitas itu dalam hal yang seperti sekarang ini, dia ini harus mempunyai satu LMS kita sebutnya, Learning Management System yang mumpuni, sehingga mampu mendeliver suatu program pengajaran atau program kuliah yang sifatnya bermutu. Bermutu bukan hanya bahannya, tetapi juga para dosen yang mendeliver bahan itu, plus juga sistem daripada IT dan lain-lainnya yang cukup baik, sehingga hasil akhirnya diterima secara baik oleh anak didik. Nah, di perguruan tinggi nantinya, atau sekarang sedang diarahkan ke sana, adalah pengakuan kredit transfer. Ya, pengakuan kredit transfer ini artinya kalau saya atau mahasiswa Unpar itu kemudian ingin mengambil 1-2 mata kuliah seperti konsep kampus merdeka, merdeka belajar, ini adalah dia kalau mengambil mata kuliah X di UI, itu kredit transfernya bisa diterima oleh Unpar sebagai tambahan bagi mahasiswa bersangkutan untuk nilai scoring akhirnya. Ini ada juga beberapa ilustrasi ya mengenai siapa belajar apa, internet, wifi, gadget, ya, kemelekan IT, pengembangan soft skill. Sudah ada banyak sekali juga hal yang menyangkut masalah biaya. Ya, apakah mahasiswa menjadi harusnya bayar kuliah lebih murah? Ya, karena semuanya di-deliver secara daring. Nah, ini sesuatu yang tentu kalau didiskusikan cukup panjang ya, karena universitas juga mengayomi dosen, mempunyai karyawan administrasi, ya, harus memproduksi bahan kuliah. Sementara mahasiswa tidak perlu datang ke kampus, jadi tidak ada ongkos, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini memang masih menyisakan satu PR untuk kita semua mencoba mencari solusinya. Nah, kini tibalah pada bagian pertanyaan gitu. Apa perlu orang belajar sepanjang hayat, ya, long life learning ini? Memang sekarang ini, khususnya sekarang ini, belajar tidak harus menjadi mahasiswa ya. Saya kembali mengikuti pelajaran mungkin setelah 45 tahun, 50 tahun kali ya. Saya sudah tidak belajar formal lagi, tapi saya bisa lagi belajar gitu ya. Merupakan sesuatu yang menyenangkan untuk saya. Ya, apalagi saya nggak perlu ngatur, oh besok saya mesti kuliah ya, jam berapa saya menuju ke sana macet. Saya mungkin mesti naik MRT, mesti naik apa gitu ya, dan sebagainya. Saya harus berpakaian rapi dan sebagainya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah dalam konsep belajar daring ini ya, tidak perlu terlalu banyak membaca dan menulis. Ini bukan berarti orang sebaiknya tidak membaca banyak atau lain-lain, tetapi ini adalah sesuatu yang berbeda sekali konsepnya. Kalau ibu bapak tahu, anak-anak zaman sekarang ya mencari jawaban atas sesuatu yang mereka tidak paham atau sesuatu yang mereka curious, itu ya sumbernya antara lain Google, ya googling istilahnya, dan juga YouTube gitu ya. Coba bayangkan ibu bapak sekalian, kalau komputer yang kita beli atau handphone, smartphone yang kita beli itu menyertakan instruction book. Ya, kalau bapak ibu pernah lihat misalnya instruction book untuk jam tangan yang digital, ya, mereknya Casio misalnya, itu tebal sekali, ya, karena fungsinya begitu banyak gitu. Bayangkan kalau kita harus membaca itu.
Tetapi sekarang dengan mudahnya, segala persoalan yang kita tidak mengerti, kita Google atau kita bahkan menonton YouTube tersedia. Orang mengupload berbagai macam, ya bahkan apa namanya merakit sepeda, ya merakit ini itu, semuanya tersedia di YouTube. Semua begitu banyak, bukan hanya satu, bahkan kadang-kadang 5-10 video tersedia. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah pilihan ya, pilihan untuk belajar, pilihan untuk mencari ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu tersedia bukan sedikit, banyak sekali ya. Anda bisa belajar apa saja. Apa yang mungkin Anda tidak pernah terpikirkan oleh Anda sekarang bisa belajar. Ya, kalau Anda mempunyai peminatan misalnya terhadap sesuatu atau Anda curious gitu, ingin tahu, ya, Anda bisa belajar. Ya, bisa belajar karena semua itu tersedia. Jangan lupa dengan revolusi industri 4.0 ya tersedia banyak sekali profesi baru. Profesi baru ya, seperti misalnya kalau beberapa dulu udah mulai ada apa namanya? Desain grafis ya. Sekarang misalnya untuk membuat presentasi ada yang disebut infografis. Ya, itu juga adalah skill set yang baru. Ya, banyak sekali bidang-bidang yang sebetulnya kita bisa pelajari, kan? Kita bisa berusaha menjadi ahlinya. Ya, artinya apa? Artinya ini bicara kompetisi. Ya, kita bisa punya kemampuan yang mana orang lain tidak punya. Ya. Kemudian yang terakhir tentunya Bapak Ibu bisa merasakan kepuasan diri. Ya, kepuasan diri kalau Anda berhasil belajar, mendapat sertifikat, mendapat degree, bahkan mendapatkan titel doktor misalnya sekalipun. Nah, ini adalah World Economic Forum mengeluarkan suatu diagram yang menggambarkan bahwa ada begitu banyak new skills, ya, skill sets baru yang sebelumnya mungkin tidak tersedia. Ya, sekarang orang bicara sustainable development misalnya, ya. Kemudian ada youth perspective, ya, ada digital economy, ya, dan berbagai hal yang sebelumnya tidak ada. Ini menggambarkan begitu banyaknya, begitu luasnya ruang yang bisa dipakai untuk belajar sekarang ini. Nah, kebetulan saya di bidang keuangan, jadi saya memang memperhatikan hal-hal tertentu. Sekitar 2016, pada suatu hari saya diajak oleh teman untuk mengikuti beberapa meeting ya. Jadi setelah itu ada 3-5 meeting yang saya ikuti. Kebetulan yang hadir itu kebanyakan orang-orang muda. Nah, mereka berbicara dengan terminologi yang saya tidak familiar. Saya pernah dengar tapi saya tidak familiar apa itu. Jadi saya yang biasanya mampu ikut dalam conversation, boleh dibilang saya diam saja karena merasa tidak mengerti ya. Mereka bicara istilah seperti fintech, kemudian peer-to-peer lending, regtech, sandbox, ada lagi edutech, payment gateway, chatbot, startup ya dan sebagainya. Nah, ini memacu saya untuk pada suatu ketika, saya berpikir gimana ya caranya ya. Kalau learning by doing, saya ketinggalan kereta nih. Apalagi peer yang saya hadapi ini kebanyakan anak-anak muda yang cepat sekali beradaptasi dengan perubahan. Mereka cepat mengerti, ya, mereka cepat membuat startup dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan ini membingungkan. Untuk itu, kemudian saya memutuskan untuk mencoba belajar, mencari bagaimana nih saya mau belajar hal seperti ini. Nah, kemudian berturut-turut saya mengambil 3 course ini. Yang pertama adalah yang bagus sekali, Oxford Fintech Program di tahun 2017 ya. Itu 10 minggu luar biasa. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan yang di sini hampir semuanya terjawab dengan baik, dengan cukup detail gitu ya, karena
mendapatkan pendidikan 10 minggu yang menurut saya sangat berpengaruh di dalam kondisi saya hari ini. Setelah itu saya memilih MIT. Memang ini semua course yang berbayar ya, tetapi luar biasa sekali menurut saya dampaknya. Terakhir tahun lalu saya mengikuti dari Harvard Disruptive Strategy, ini program 8 minggu kalau nggak salah. Ini luar biasa. Harganya memang masih agak mahal, tapi tidak semahal Oxford misalnya. Tapi terbayangkan saja, peserta daripada kursus Harvard ini lebih daripada 400 orang. Bayangkan Ibu Bapak kalau harus mengajar satu kelas bagi para dosen dengan 400 mahasiswa, kayak apa jadinya? Nah, luar biasanya Harvard kemudian menganggap kita sebagai alumni. Itu membanggakan sekali. Saya mungkin tidak bermimpi untuk menjadi mahasiswa Harvard ya, tapi sekarang saya termasuk dalam alumni mereka yang dari online. Sayang sekali COVID menggagalkan rencana saya menerima undangan Connect 2020, yaitu seharusnya terjadi pada tanggal 2 Mei 2020. Saya sudah lengkap beli tiket dan lain-lain, mimpi untuk datang ke Harvard sebagai alumni, tetapi gagal. Moga-moga tahun depan kalau COVID sudah berhasil ditangani, saya bisa mampu datang ke Harvard gitu. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa digital learning platforms itu jumlahnya banyak sekali. Apa yang saya ikuti memang termasuk kelompok dari GetSmarter. GetSmarter ini adalah suatu perusahaan pengelola pendidikan bermutu yang lokasinya ada di South Africa. Ya, bayangkan saja universitas-universitas besar dunia itu ikut dengan GetSmarter, memberikan GetSmarter itu kesempatan untuk membangunkan mata kuliah yang dideliver secara totally luar biasa. Ibu Bapak juga mungkin mengenal Coursera, ya Coursera yang isinya banyak sekali, ada berbagai macam kuliah maupun non-degree courses yang diberikan di situ. Pilihannya luar biasa. Ada Udemy memang berbeda, nanti bisa saya lihatkan contohnya. edX itu adalah Harvard yang gratis ya. Kalau mau mengikuti Harvard yang gratis tersedia di situ. Kemudian di Indonesia ada Spada. Sekarang yang terbaru di Indonesia adalah ICE. ICE ini adalah Indonesian Cyber Education. Ya. Ini adalah diinisiasi oleh Universitas Terbuka. Ya, ICE ini adalah marketplace. Ya. Kemudian juga sebetulnya ada TED ya. TED juga menurut saya cukup bagus ya. Kita kalau mau latihan jadi good speaker dan sebagainya, nontonlah TED. TED juga banyak sekali inspirational talks gitu tersedia di situ yang menurut saya luar biasa. Nah, ini contoh-contoh dari Coursera ya. Kita bisa belajar mengenai Sports Society dari Duke University. Ya, dan universitas-universitas yang ikut ini juga bukan universitas kacangan ya. Ini cukup bagus ya. Artinya saya pernah mengambil dari Yale di Coursera mengenai masalah psikologis ya. Cukup baik ya, cukup menarik gitu ya. Saya bukan punya latar belakang itu, tetapi titel yang diambil itu bagus sekali. Ada catatan memang sedikit perbedaan antara Udemy dengan Coursera. Dua Coursera itu yang memberikan adalah para pengajar, expert, professional instructor. Sedangkan Udemy mungkin mirip-mirip nih kalau dengan Unpar Plus gitu. Bisa saja bukan seorang akademisi seperti saya gitu ya, yang diberikan kesempatan untuk berbicara 1-2 topik gitu misalnya. Nah, yang Coursera ini misalnya contohnya, sekarang ini Bapak Ibu, saya sedang mencoba mengambil MBA dari University of Illinois di Urbana Campaign. Mereka melaunch suatu program yang disebut IMBA. IMBA ini 100% online. Tidak ada offline-nya sama sekali. Jadi tidak ada kampus ke kampus sama sekali. Nah, biaya untuk 2 tahun atau 2,5 tahun mendapatkan MBA itu jauh lebih murah daripada kita harus pergi ke sana. Ya.
University of Illinois ini cukup baik. Kalau nggak salah, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita juga lulusan dari situ. Ya, di rating di Amerika itu cukup baik ya. Dan harga yang mereka tawarkan itu berbanding dengan kalau kita harus kuliah di sana 2 tahun atau 2 tahun setengah, tentu bedanya sangat jauh. Nah, akhirnya kita bicara sedikit mengenai online course experience ya. Semoga waktunya masih cukup nih, hanya tinggal beberapa slide lagi ya. Yang hebatnya di online course ini adalah semuanya terorganisir dengan baik ya. Tentu ada head lecture, pengajar, ada grup tutor gitu. Grup tutor ini perlukan kenapa? Karena misalnya saja mahasiswanya 201 dosen tidak mungkin membimbing 200 mahasiswa. Dia membutuhkan beberapa pembagian kepada beberapa asisten grup tutor ya. Terutama nanti kalau ada tanya jawab, terus kemudian ada assignment, ada quiz dan sebagainya. Semua itu harus dibantu gitu ya, tidak bisa nggak ada yang membantu. Kemudian ada technical team yang 24/7 tersedia kalau kita misalnya tiba-tiba tidak bisa upload, ya kita tidak bisa buka programnya dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian materi yang tersedia itu sangat compact ya. Misalnya saja ada video-video pendek yang rata-rata antara 2 sampai 3,5 menit ya. Dan kemudian narasumbernya itu banyak sekali. Kalau kita kuliah biasa mungkin narasumbernya dosen tamu ada 1 lah, paling banyak mungkin 2. Tapi di sini di dalam satu course pendek ini kita bisa melihat narasumber yang banyak sekali, bahkan sampai 20 atau 30 dari berbagai perspektif berbeda. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk mahasiswa karena bisa mendengarkan berbagai hal ya. Referensi ya, diferensi itu juga banyak sekali tersedia di situ. Ya, dan sebetulnya kalau kita mengikuti dengan cermat, sebetulnya cukup mudah, ya, simple dan mudah untuk mengerti. Ya, bacaan-bacaan yang ada ini tidak seperti dosen biasanya kamu cari ya buku sekian mengenai ini, enggak, itu sudah tersedia, sudah di summary, sudah dicuplik gitu ya. Ada juga video-video dari YouTube misalnya sudah dipilihkan oleh mereka. Ya, bahkan tersedia banyak sekali video lain yang temanya sama, yang kalau kita mau unduh, kita mau tahu lebih dalam, banyak sekali. Ya, tinggal tergantung seberapa intensnya kita menginginkan untuk belajar. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwa progres kita belajar itu dimonitor setiap langkahnya. Artinya apa? Artinya nanti saya akan perlihatkan bahwa kita itu tidak bisa tidak menyelesaikan satu bagian. Sederhana sekali, misalnya Anda menonton video baru setengah menit, terus Anda udahan gitu ya. Nggak mau nonton video ini, males, bisa mau terus saja baca. Nggak bisa. Anda tidak bisa move ke bagian berikutnya, di stop di situ. Jadi mau tidak mau Anda harus selesaikan video itu. Nonton atau tidak nonton, Anda harus sampai habis video itu. Demikian juga dengan adanya kuis-kuis di tengah, ya pertanyaan. Kalau Anda tidak mau menjawab, maka Anda tidak bisa maju ke modul berikutnya. Nah, yang menarik lagi adalah ada chat dan sharing ideas and comment. Di sini para dosen menilai ya, apakah kita cuman hobinya kasih jempol, istilahnya kasih like, atau kita juga ikut berkomentar misalnya, kita sharing juga ya. Kalau orang mengatakan, oh di tempat saya ada begini, oh di sistem perbankan kami ada seperti ini. Sebagian besar peserta supaya kelihatannya membaca, dia like saja, kasih like, beres urusannya, tidak perlu membaca. Ya, kemudian tentu ada individual group project assignment. Nah, ini cukup baik ya, walaupun kita cross border, kita tersebar di berbagai tempat ya, tetapi kita bisa disatukan grup. Biasanya penyelenggara cukup pintar, misalnya yang di kawasan Asia dijadikan satu supaya tidak ada perbedaan waktu ya. Kalau enggak susah juga, yang ini udah tidur, yang sana baru mau chatting, mau bikin group assignment gitu. Nah, yang bagus, yang pengalaman saya adalah quality daripada delivery-nya itu sangat bagus, sangat profesional ya.
Kemudian ada grading, ada penilaian juga ya, yang diberikan komentar misalnya. Jadi setiap minggu, setiap modul itu ada grading daripada mereka mengatakan Anda misalnya Anda ada pada posisi sekian persen dari total, atau jawaban Anda adalah sekian persen daripada jawaban keseluruhan. Jadi kita tahu juga bahwa orang lain dengan kita tuh sama pola pikirnya, atau kita sangat berbeda dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu saya sharing ya. Ini kita juga bisa menyimpan hasil pelajaran. Saya akan stop share sebentar untuk memperlihatkan satu video pendek dari Oxford. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini adalah satu video yang dibuat oleh Guys Smarter untuk program itu, lamanya 2 menit. Kita lihat saja sebentar. Pak Steve, mohon maaf, nggak terdengar suaranya, Pak Steve. Halo? Ya, Pak Steve, nggak terdengar suaranya. Oh, suaranya nggak kedengar ya? Ya. Sebentar. Sorry. Saya coba ulang sebentar ya. Ya. Kalau nggak salah, waktu share screen itu di kiri bawah ya, Pak ya. Di kiri bawah itu ada audio yang harus diklik. Oke. Sebentar, Pak. Sorry. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Kita coba lagi ya, moga-moga jalan ya. Bentar. Audionya nggak terdengar, Pak. Oh, oke. Baik. Di bawah sebelah kanan, Pak. Sebelah kiri, Pak, ada share computer sound gitu, Pak. Saya pikir nggak apa-apa, kita kembali saja ke, Baik. ke yang semula. Mohon maaf, ada technical problem sedikit. Saya akan kembali ke PowerPoint saya. Ya, itu tadi sebetulnya hanya contoh saja bahwa bagaimana video dibuat, kemudian ada teksnya. Kalau kita misalnya tidak, itu speednya bisa dicepatkan, bisa dipelankan. Maksudnya kalau kita tidak menangkap apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan. Tersedia juga notes ya. Jadi kalau kita baca, bisa juga kita print atau kita baca teksnya. Teks yang disampaikan dari pembicara itu juga tersedia. Sampai sedemikian detailnya gitu. Nah, ini contoh yang dari Harvard ya. Kalau Bapak Ibu lihat sebelah kiri, itu ada tulisan 100%, introduction, aligning innovation 100%, discovering customer job 100%. Jadi itu dimonitor terus gitu ya. Artinya kalau kita tidak 100%, kita tidak bisa maju ke modul berikutnya. Ya, jadi itu selalu dimonitor dengan sangat baik oleh pembuatnya, sehingga kita betul-betul belajar secara konsisten dan terpola dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saya mungkin perlu men-share beberapa hal yang saya alami ya. Ada beberapa tips praktis ya belajar online itu. Tentu
kita harus menyiapkan dan menguasai penggunaan komputer dengan baik ya. Karena ada fitur-fitur di komputer itu yang akan terpakai, kita mungkin mesti update software kita, sehingga kalau menerima bahan tertentu kita bisa membacanya. Kalau mengupload itu kita tidak menghadapi masalah bahwa misalnya memori kita kurang. Apa yang paling penting juga adalah memiliki paket internet yang cukup gitu ya, sehingga kita juga terbebas dari gangguan ya. Seperti pada siang hari ini, selain menggunakan WiFi dari sambungan yang ada di rumah saya juga menyediakan satu modem sebagai sebagai cadangan. Andai kata mendadak sambungannya down, saya tetap bisa connected gitu. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang praktis yang kita tidak punya di classroom ya, adalah penggunaan screenshot gitu ya. Jadi kadang-kadang ada infografis yang ditampilkan di dalam presentasi itu, kita screenshot aja, kita simpan. Nanti kita bisa baca-baca. Kalau di video kan terlalu cepat ya. Walaupun kita bisa pause dulu, membaca, tetapi kadang-kadang saya hanya men-screenshot, menyimpan. Kemudian kita membuat buku catatan notes yang di dalam komputer ada. Ya, kita bisa copy paste. Kalau dia mengatakan ini ada 7 kiat begini, kita copy paste saja, simpan di buku catatan, sehingga nanti waktu kita baca atau waktu ada teks, kita bisa lihat, oh yang dimaksud 7 macam itu seperti ini ya. Kita juga bisa meng-highlight ya, kalau kita di ruang kelas kita harus bawa stabilo, ini tidak perlu karena sudah ada tool-nya. Nah, kita juga perlu memanfaatkan berbagai aplikasi, itu harus kita lihat. Kita misalnya untuk membuat presentasi ya, seperti hari ini misalnya presentasi saya hari ini, gambar-gambarnya mudah sekali saya ambil pada waktu membuat PowerPoint gitu, tersedia gambar dari web yang banyak pilihannya. Kita hanya menulis saja, misalnya saya menulis online learning, gambarnya banyak sekali, tinggal kita pakai gitu ya, dan sebagainya. Nah, kita perlu memilih waktu belajar ya, yang ketika kita santai, tidak terlalu ada keramaian, apakah itu siang hari, ya bisa saja di restoran atau di coffee shop ya, pilihlah pojok yang tenang sehingga Anda tidak terganggu. Penggunaan handphone tentu sangat disarankan ya, seperti sekarang ini saya menggunakan wireless earphone ya, sehingga saya tidak terlihat ada kabel dan sebagainya. Nah, kemudian yang saya belajar lagi adalah tulisan jawaban dan esai sesuai ketentuan yang dianjurkan. Biasanya sudah ada pembatasan jumlah huruf, misalnya 200 kata saja atau 150 kata. Jadi Anda sudah ada alatnya di Word Anda, bahwa Anda lihat, sudah 180, tinggal sedikit lagi nih, apakah saya tambah atau saya kurangi. Nah, ini ada yang kita bisa pelajari juga, strategi ya, bagaimana supaya excellent learning ya, bahwa online support ya, study skills, writing strategi. Writing strategi itu ternyata nggak mudah, cukup menarik. Saya kebetulan bulan Desember kemarin saya belajar bahasa Inggris lagi ketika mau masuk ke Illinois. Saya minta penyegaran kembali ya. Kemudian ada tes yang disebut IELTS, itu teksnya itu ada baca, ada tulis ya, ada mendengarkan gitu ya. Dan ternyata menulis itu susah, tidak semudah apa yang saya bayangkan gitu ya. Membaca reading strategi di IELTS itu bukan sesuatu yang mudah ya, untuk orang seperti saya yang sudah lama tidak belajar secara formal, mengikuti suatu kesempatan untuk belajar kembali bahasa Inggris yang baik itu ternyata banyak sekali manfaatnya, dan saya sadar bahwa banyak sekali kekurangannya, terutama dalam penggunaan kata-kata yang tepat dan sebagainya. Bapak Ibu, kita lihat ada perbedaan antara online atau online dan offline studies ya. Tentunya ada yang berdegree ya. Artinya apa sih sebetulnya? Online itu juga ada yang direct ya, seperti sekarang ini live streaming. Tetapi ada juga yang tidak direct, seperti yang saya ikuti di Oxford dan sebagainya, sebetulnya tidak direct. Kita beli paketnya, kemudian setiap hari Selasa mereka akan download modul berikutnya dan modul berikutnya. Ya.
Jadi kombinasi yang seperti diharapkan sekarang blended learning itu juga bisa di universitas, misalnya mahasiswa diminta mengambil sekian banyak mata kuliah daring dan sisanya harus ada tatap muka tetap gitu. Nah, yang sekarang juga populer adalah kombinasi cross border online degree program, bisa saja ya, seperti yang saya ikuti misalnya MBA full online program, dan saya mendengar bahwa untuk doktoral program PhD S3 itu sudah tersedia juga secara online, dan itu penghematannya luar biasa karena orang tidak harus pergi jauh-jauh ke luar negeri atau ke kota lain untuk mengambil doktor. Nah, ini adalah kita melihat berbagai hal yang dihasilkan oleh big data yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa maupun pengajar ya untuk dengan baik menyampaikan hal-hal tertentu ya menggunakan big data yang ada sehingga capaiannya jauh lebih baik. Ini ada, saya lewati saja. Nah, challenge ya, tantangannya, apa tantangannya? Ini sudah hampir selesai ya. Untuk para dosen itu harus mampu merubah pola mengajar dan membuat bahan pengajaran yang kreatif dan menarik. Nah, ini nggak mudah. Ya, kalau mengajar di classroom itu hanya monoton, hanya one way atau two way traffic, tetapi dia selain membuat PowerPoint, dia bisa membuat berbagai macam kalau untuk delivery secara digital. Yang penting mahasiswa atau para peminat belajar atau istilah Pak Budi tadi pembelajar ya, harus mampu konsisten dan disiplin diri yang bertanggung jawab. Kalau kita tidak disiplin, ya kita buang-buang waktu saja, hanya lihat-lihat sebentar, belajar, kemudian malas. Untuk institusi tentu penyesuaian diri mengikuti perubahan secara cepat dan terarah sehingga mampu bertahan dan bersaing. Ini sustain ya, karena apakah suatu hari kita balik lagi ke sistem yang lama, saya nggak yakin ya. Seperti saja Anda bayangkan kalau Anda pernah mengenal misalnya alat yang disebut pager ya, mungkin kalau orang zaman sekarang nggak ngerti apa pager. Kalau kita harus balik lagi ke zaman yang ada pager itu, pasti kita tidak mau. Kita sudah menikmati hubungan komunikasi dengan handphone yang begitu mudah, begitu macam-macam gunanya seperti sekarang ini. Nah, secara teknis memang membuat kurikulum dalam bentuk digital adalah suatu tantangan yang perlu dipikirkan dan tidak mudah untuk melakukannya. Pada akhirnya saya mengutip ada perkataan, ada quote yang berkata, "Who said that teaching an old dog a new trick won't work?" Nah, apakah betul anjing itu tidak bisa diajarkan satu trik baru? Ya, coba kita perhatikan di mana kita ada sekarang. Kita sebetulnya terus belajar ya. Kita harus prepare continue business as usual atau kita hanya mau diam saja gitu ya. Apakah kita hanya mau menonton saja perubahan dalam teknologi dan transformasi? Apakah disrupsi itu merupakan suatu threat atau sebetulnya suatu fenomena saja? Ya, apakah ini terjadi selagi kita berbicara dan berdiskusi atau memang ini berjadi terus? Nah, paling penting adalah seberapa cepat kita bisa berubah dan mengikuti tren. Apa saja yang diperlukan untuk merubah, untuk bertahan di dunia yang berubah begitu cepat. Ya. Maka itu menurut saya continuous learning is the ultimate answer. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi presentasi saya. Terima kasih Pak Steve. Bapak Ibu, kita saatnya untuk berdiskusi. Saya kira sudah menyimpan pertanyaan tanggapan. Sebagai pengantar, saya tadi menangkap beberapa butir ya Pak ya, bahwa disrupsi itu saat ini sering kita dengar dan menjadi new normal juga, termasuk di perguruan tinggi. Dan tadi cukup banyak pengalaman Pak Steve yang kita dengarkan, personal experience, sangat adaptif gitu Pak ya, platform pembelajaran secara online yang sesuai fit dengan kebutuhan yang akan kita pelajari. Bapak Ibu silahkan kalau mau bertanya bisa raise hand, sementara saya akan membacakan pertanyaan yang sudah dituliskan Pak Steve. Ada dari
Ardayati, Bapak Ardayati Mintro Atmojo. Bagaimana pandangan Pak Steve mengenai tingkat literasi digital negara kita dan infrastruktur IT untuk mempercepat adaptasi era digital, utamanya di bidang pendidikan, termasuk di daerah-daerah pelosok tanah air dengan biaya yang lebih murah. Jadi ada pertanyaan seperti itu, Pak. Silahkan. Terima kasih, Pak Budi. Pak Arda ini rekan saya, beliau mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Terima kasih Pak Arda pertanyaannya, sangat menarik. Memang itu challenge-nya ya, bahwa penetrasi ke daerah-daerah itu merupakan satu tugas yang berat ya, namun penting sekali supaya betul-betul jaringan-jaringan yang ada itu mampu sampai ke pelosok. Memang pada saat ini kalau belum sampai penetrasinya secepat itu, saran saya sih tentunya menyelenggarakan pendidikan di kantor kelurahan atau kantor kecamatan ya, misalnya secara bergantian para anak didik atau mahasiswa bisa datang ke sana menggunakan internet dan sebagainya. Karena setahu saya kalau kecamatan sudah semuanya terkontak dengan baik. Kalau kelurahan rasanya juga mungkin sudah. Yang mungkin belum dan perlu adalah nanti kepada kantor-kantor kepala desa. Ya, kalau itu semuanya sudah terjadi, paling tidak penyebaran melalui jaringan-jaringan itu harusnya mampu dengan cepat menyerap. Saya tahu sekali bahwa pemerintah melalui Bakti ya, badan aksesibilitas nasional itu masih mempunyai PR sekian ribu titik lagi untuk segera dipasangkan, khususnya di daerah 3T yang saya sebutkan tadi. Ya, nah ini menurut saya untung saja, kita beruntung sekali bahwa persiapan dari 4 tahun yang lalu itu sudah menghasilkan begitu banyak titik di seluruh Indonesia yang mana komunikasi melalui internet dan lain-lainnya sudah bisa terjalin dengan baik. Saya rasa itu jawabannya. Terima kasih Pak Arda. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak. Ini ada Pak Hari Katuk semacam pernyataan. Pak, salam hormat Pak Steve dari Pak Hari Katuk. Masalah change di usia 67 tahun menyebabkan semangat mengajar menurun. Dengan transformasi IT, saya sering dimarahi anak karena lambat loading, usia tidak bisa bohong. Bagaimana pandangan Pak Steve tentang faktor usia ini, Pak? Ya, faktor usia kalau menurut saya tadi kan sudah disinggung juga bahwa sebetulnya usia itu hanya nomor saja gitu ya. Ketika saya tahun 2017 itu mulai tertarik dengan online learning ini, saya juga sama seperti Pak Hasto tadi, sudah cukup usia lah istilahnya ya. Tetapi surprisingly saya menjadi senang ya, bahwa belajar itu memberikan saya kesempatan untuk bicara seperti pagi hari ini. Kemudian juga saya beberapa kali menjadi moderator di berbagai webinar ataupun seminar-seminar yang offline gitu ya. Dan itu semua memerlukan ilmu pengetahuan ya. Untuk mampu bicara misalnya mengenai artificial intelligence, mengenai digitalisasi ya. Kita tidak menjadi seorang ahli, tetapi kita punya pengetahuan cukup untuk sharing ya, sehingga kita mampu membagi, men-share ilmu pengetahuan ini juga kepada teman-teman yang lain gitu. Penyebaran ini sangat penting gitu ya. Memang kadang-kadang kita dengan anak cucu atau dengan generasi yang jauh lebih muda, mereka itu shortcut cepat gitu. Kalau kita menanyakan ini bagaimana ya caranya menggunakan ini gitu, misalnya di komputer atau di gadget kita, mereka dengan cepat mengatakan sini saya lakukan gitu untuk Anda. Padahal kita nggak mau itu, kita maunya kita yang dituntun lakukan itu. Tetapi mereka kadang-kadang tidak sabar gitu, sehingga sudahlah sini saya lakukan saja gitu. Nah ini memang menurut saya kita mesti punya ambisi. Kita sekarang tersedia begitu banyak mata kuliah atau ilmu pengetahuan yang bisa kita akses baik berbayar maupun gratis.
tinggal kita memilih saja subjeknya, kita memilih institusinya, sudah cross border ya, kita tidak perlu berangkat ke Amerika untuk ikut satu seminar 2-3 hari di New York atau di Los Angeles gitu, atau di Paris gitu. Sekarang ini sudah borderless istilahnya, tidak ada lagi perbatasan. Bisa kita, bahkan sebetulnya dalam masa-masa lockdown COVID ini, banyak kesempatan untuk kita justru untuk menjelajah, mencari tahu berbagai ilmu pengetahuan. Tidak perlu menjadi ahli, tapi sekedar mengerti saja menurut saya sudah merupakan satu plus point. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya memberi kesempatan Bapak Kori Wenas untuk bicara langsung, akan menyampaikan tanggapan langsung. Silakan. Ibu nih, Ibu, bukan Ibu Bapak. Kori. Mohon maaf, Ibu. Ibu, silahkan bisa dinyalakan mic-nya. Bapak Ibu yang lain nanti juga dipersilahkan raise hand kalau mengendaki langsung. Silahkan Ibu. Mic-nya belum aktif kayaknya. Belum bisa Ibu. Ini saya sudah minta unmute dari sini. Atau kita pindah dulu ke Bapak Krisna Raga Syarfuan. Oh, Ibu Kori. Nyanyi bisa dibaca. Mau dipercaya, nggak tahu kan yang mau jadi partner nggak jadi. Kalau pagi-pagi itu doa. Silakan Ibu Kori, sudah bisa monitor kita. Oh, agak kurang jelas. Kita pindah dulu ke Bapak Krisna Raga. Ya, waduh, Pak Steve, terima kasih for sharing your experience. Bisa dengar Pak ya? Kurang keras dikit Pak Krisna. Ya, halo, bisa dengar? Ya, Oke. silakan. Ya, thanks for the sharing of your experience. Ya, mungkin Pak Steve sebagai yang apa ya, expertise on the pendidikan, mungkin kita tahu sekarang ini output daripada ya universitas sama demand yang di luar itu selalu mismatch Pak ya. Ya, mungkin kita bagaimana Pak Steve ada pemikiran supaya mismatch itu tidak terlalu besar ya. Mungkin ini aja sebagai wawasan, apakah internship-nya itu perlu ditingkatkan dan dunia pendidikan itu kerjasama dengan user, apakah perusahaan besar atau bank-bank bisa lebih dekat lagi sehingga output-nya itu bisa langsung dipakai lah, khususnya software ya daripada hardware ya. Gimana minta pendapat dari Pak Steve? Terima kasih Bos. Terima kasih Mas Krisna ini. Mas Krisna ini rekan dan teman di Lembaga Komisaris Direksi Indonesia. Pertanyaannya menarik sekali. Begini, saya amati ya, nanti silakan dikoreksi kalau saya salah nih, Pak Budi juga bisa mengkoreksi. Menurut saya, perguruan tinggi ini basisnya adalah knowledge, Pak. Knowledge base ya. Nah, sementara permintaan pasar seperti kita lihat tadi di slide-nya dari World Economic Forum, ada sekian banyak skill set baru yang dibutuhkan. Artinya harus ada kombinasi dari skill base ya, atau yang mungkin sekarang sering populer dibicarakan orang vokasi dan sebagainya. Sehingga practical things ya untuk sarjana begitu lulus dia tuh bisa adaptasi langsung kepada lapangan pekerjaan atau kebutuhan industri. Nah, itulah menurut saya hebatnya sekarang ini di kuliah daring ini ada yang bisa diambil tidak perlu mendapatkan degree, cukup sertifikat gitu ya. Saya tahu Unpar Plus juga nanti mau atau sudah mengadakan beberapa program yang sifatnya sertifikasi. Ya, sertifikasi ini tentu nanti berakhir pada pengakuan ya, apakah sertifikasi itu baik atau tidak. Tapi seharusnya kalau universitas yang akreditasinya A, maka kalau dia menyelenggarakan suatu program sertifikasi, harusnya sertifikasinya itu bisa diterima oleh masyarakat. Karena memang lembaga pendidikannya sendiri sudah terakreditasi dengan baik. Ya. Jadi
kombinasi dari seorang lulusan yang mempunyai knowledge base ditambah dengan beberapa sertifikasi tertentu, ya, menyebabkan dia itu harusnya bisa memenuhi kebutuhan pasar, ya, karena apalagi generasi milenial, ya, saya lihat generasi milenial ini tidak terlalu tertarik kepada teoritis, mereka lebih tertarik kepada practical things, ya. Practical things itu ya seperti skill based itu yang kita bisa pelajari di lapangan tentunya. Kalau bagian teknis, ya, kita harus praktik, nggak bisa kita hanya lihat YouTube terus kita menjadi ahli bongkar pasang nuklir gitu atau ahli bongkar pasang elektronik gitu. Mau nggak mau bagian yang itu tetap harus ada offline. Tetapi kalau kita misalnya seperti saya sampaikan tadi, misalnya menjadi ahli multimedia, ya, ahli multimedia itu luas sekali dan sekarang sangat dibutuhkan gitu, ya. Misalnya saja dia mampu membuat infografis dengan cepat gitu, ya, seperti orang yang bisa mengoperasikan Excel dengan cepat. Kalau suruh saya nggak bisa lagi mengoperasikan Excel, saya bisa stres gitu, ya. Tapi saya tahu Excel itu bisa melakukan apa gitu. Nah, itu kombinasi hal seperti itu diperlukan sekali gitu, supaya para lulusan itu adaptatif dan lebih siap akan kebutuhan di lapangan, ya. Software tentunya adalah satu skill yang luar biasa, ya. Saya perhatikan sekarang anak-anak kecil bahkan di SD, sebelum SD juga ada, tapi banyak kan sekarang di SD itu sudah sekolah training coding, ya. Kebetulan cucu saya itu training coding. Saya lihat buat apa ya training coding itu, gimana ya caranya, saya nggak ngerti. Itu dia bisa bikin game sendiri, dia senang. Dan mampu bikin game, ya, ada orang loncat-loncat, ada orang lari-lari, dia bisa. Nah, itu udah satu skill set kalau menurut saya yang zamannya generasi kita nih Pak Krisna, kita nggak ada yang ngajar itu. Kita belajar berhitung dari kelas 1 sampai 6. Bayangkan 6 tahun kita belajar berhitung terus, belajar bahasa terus, ya. Bahasa Indonesia 6 tahun, habis itu SMP belajar lagi bahasa Indonesia, SMA belajar lagi bahasa Indonesia. Saya tidak mengatakan itu tidak berguna, tetapi dengan perubahan zaman, pertanyaannya apakah perlu sampai dengan 12 tahun belajar bahasa Indonesia? Saya tidak mau menjadi ahli bahasa Indonesia gitu. Demikian juga dengan berhitung gitu, ya. Berhitung sekarang ini kalkulator udah begitu cepat. Anak itu begitu dia pegang handphone dia juga tahu ada fungsi kalkulator, ya. Jadi ini ada perubahan paradigma yang memang harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Begitu Pak Krisna. Terima kasih pertanyaan. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Steve, Pak dan Pak Krisna yang sudah memulai diskusi ini. Ibu Koriwena sekarang bisa masuk kah? Silakan Ibu kalau. Oke, belum. Bapak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Elok Dewi. Sejauh pengalaman Bapak, bagaimana menjawab pandangan bahwa kuliah online tidak sebaik kualitas kuliah offline? Terima kasih. Ibu Elok. Pertanyaan yang menarik dari Ibu Elok, ya. Tentunya saya yang mengikuti kuliah offline dulu, ya, saya berkuliah secara biasa, dan sekarang saya berkuliah lagi secara online. Kalau saya harus menjawab, memang tidak bisa menyampaikan yang mana yang lebih baik dan yang mana yang kurang baik. Tetapi tentu saja dengan ketersediaan perangkat dan sistem dan penyiapan bahan kuliah yang baik, zaman sekarang ini jauh lebih baik menurut saya. Jauh lebih efektif lah katakanlah. Bukan baik dalam arti kata mutu, ya. Lebih efektif dan lebih efisien. Ya, lebih murah juga sebetulnya kalau dilihat daripada kita tidak perlu buku tulis, kita tidak perlu pergi ke sekolah, kita tidak perlu membawa bekal, kita tidak perlu makan di kantin kampus, walaupun itu sebetulnya menyenangkan, ya, karena bertemu dengan teman-teman dan sebagainya. Tetapi secara konsep ekonomi, ya, menjadi sangat berbeda. Nah, Bu Elok, memang untuk menjawab ini saya sih sarankan Ibu ikut saja, coba rasakan, ya, ambil di Coursera atau apa yang gratis, ya. Ibu cari saja sesuatu yang menarik untuk Ibu, apakah masalah kejiwaan ataukah masalah
kepustakaan atau anything di situ tersedia ya. Ibu mau mendalami sesuatu mengenai agama, Anda mau mendalami mengenai ekonomi, teknologi, semua tersedia. Bayangkan gitu. Jadi kita tidak ada ruang batas ya. Kita betul-betul tanpa batas ya. Kita tidak dipersyaratkan harus menjadi sarjana hukum dulu untuk mempelajari sesuatu mengenai hukum gitu, kasus gitu, misalnya kasus hukum gitu, tersedia semuanya. Jadi memang secara peluang dan secara penyampaian pendapat saya pribadi dari pengalaman saya sangat berbeda dengan kalau kita harus ke ruang kelas atau kita harus mengikuti seminar di suatu gedung atau di suatu tempat gitu. Hasil dan manfaat yang saya peroleh sampai sejauh ini memperlihatkan bahwa seyogianya kesempatan belajar secara daring ini memberikan wacana yang seluas-luasnya bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Semoga saya menjawab pertanyaan Bu Elok ya. Terima kasih. Baik, apakah Bu Elok mau menyampaikan tanggapan balik kalau berkenan? Atau mau memberi share kembali Ibu Elok? Bisa di-on-kan kalau berkenan. Tidak? Oh, oke. Dari saya, Bapak, saya ingin bertanya tentang pengalaman Bapak atau pandangan Bapak tentang online learning di Indonesia, Pak. Tadi ada ICE, ada SPADA, kalau dibandingkan dengan platform yang Bapak alami yang begitu customized, begitu personalized, gitu, sangat adaptif, kita bisa mengikuti progres perkembangan kita, waktu, dan seterusnya di platform itu. Bagaimana pengalaman untuk konteks di Indonesia, Pak Steve, kalau pandangan Bapak? Terima kasih, Pak Budi. Menurut saya Indonesia sudah punya langkah-langkah persiapan yang awal yang baik ya. Kemenristek Dikti pada waktu itu sudah membuat platform SPADA yang seperti marketplace juga yang diikuti oleh cukup banyak universitas. Di antaranya yang saya tahu teman-teman dari BINUS itu sudah menjadi pelopor dari perguruan tinggi swasta yang ikut di SPADA. Saya kebetulan ingin berhubungan dengan yang INCAT, tapi kemarin ini karena banyak kegiatan yang lain, saya belum berbicara. Tapi apa yang saya dengar, animo semakin meningkat. Tentu saja sistem atau learning management system itu masih perlu banyak perbaikan di sana-sini. Ya, itu merupakan satu ekosistem tersendiri, di mana selain dosen akan melibatkan juga bagian multimedia, akan melibatkan juga orang-orang yang bisa membuat animasi, infografis, dan sebagainya. Tidak bisa hanya dipercayakan kepada dosen saja. Tidak mungkin. Ya, dosen misalnya dengan handphone saja kemudian membuat kuliah online gitu ya. Itu mungkin kualitasnya kita sama-sama tahu ya agak susah ya. Sedangkan dosen mengajar melalui Zoom seperti sekarang ini, itu juga memerlukan beberapa teknik tersendiri ya, seperti tadi misalnya share screen ya, memutar video, ya, macam-macam hal teknis yang diperlukan. Nah, dalam ekosistem ini memang Indonesia sedang membangun ke arah itu dengan cepat lah sekarang ini. Mungkin lombanya mirip-mirip vaksinasi COVID ya. Perlu cepat gitu. Kenapa? Karena waktu tidak menunggu gitu ya. Ini udah bulan Agustus, beberapa perguruan tinggi akan segera mulai masa kuliah baru, ada yang sudah mulai, ada yang belum ya, sehingga dia tidak bisa mengatakan tunggu ya, kami belum siap ya, sementara mahasiswa di rumah saja baca-baca sendiri ya, atau ikut Coursera atau yang lain gitu ya, kan nggak bisa juga seperti itu. Nah, kunci sukses kalau menurut saya seperti kita tahu sekarang ini segala sesuatu adalah kolaborasi dan sharing ya, artinya seperti Prof. Paulina itu mengatakan ada profesi baru yang namanya PPP ya. PPP itu profesional yang menyiapkan bahan untuk pembelajaran itu. Itu sudah ada ahli-ahlinya. Saya sudah akan mulai berhubungan dengan mereka. Saya diskusi juga dengan AIS ya. AIS itu juga mengundang. Silakan mereka memberikan penjelasan gitu. Mereka mau sebanyak-banyaknya ikut di situ. Terus sudah ada platform yang
diinisiasi oleh universitas terbuka gitu. Jadi perguruan tinggi tidak perlu secara diam-diam dan sebagainya mempersiapkan dan sebagainya. Saya rasa nggak perlu gitu. Jadi kalau mau cepat, kolaborasilah. Siapa yang udah punya platform atau siapa yang punya misalnya unit multimedia ya, yang bisa mengambil rekaman, bisa menginsert animasi, infografis, itu perlu berbareng-bareng bersama-sama. Baru produknya bisa sebaik yang ada di luar negeri. Ya kita membayangkan saja universitas sebesar Oxford, MIT atau Harvard, mereka saja menggunakan platform yang namanya Get Smarter. Ya, saya yakin mereka lah yang sudah punya ide, sudah punya strukturnya dan sebagainya. Mereka yang menerima bahan-bahan ya, memberikan tuntunan, memasukkannya ke dalam satu paket gitu ya. Itu menunjukkan bahwa zaman sekarang ini memang tidak perlu segala sesuatu dicoba dilakukan sendiri gitu. Semua tersedia di platform yang bisa dipakai secara kerjasama. Kerjasamakanlah pemikiran-pemikiran ini sehingga tujuan bersama kita bisa cepat tercapai dengan baik. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih Pak. Saya kira kami dalam langkah yang serupa lah Pak ya, harus kerjasama kolaborasi dengan banyak pihak. Ini ada satu lagi Pak yang bertanya, ini terakhir, saya nggak tahu terakhir atau apa, Bapak Ibu silahkan saja kalau mumpung ada Pak Steve yang kita bisa belajar banyak. Ini ada Bapak dari William Turbins bertanya, saya bacakan saja ya Pak ya. Seperti yang Pak Steve katakan, dunia dan pengetahuan terus berkembang. Pak Steve sendiri tak setahu saya memang rajin untuk ikut berbagai online learning. Nah, bagaimana tips Bapak untuk menjalani long life learning itu? Apakah melihat dari tren yang mungkin akan berkembang di masa depan, atau merujuk pada kebutuhan pribadi untuk belajar semata? Lalu bagaimana memilih online course yang tepat? Apakah melihat platformnya dulu, lalu memilih topiknya, atau melihat topiknya dulu, baru platformnya misalnya? Silahkan Pak, ini agak panjang. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Willem. Mas Willem ini juga teman baik saya. Kita mengerjakan beberapa hal secara berbareng-bareng juga di lingkup Atmajaya. Menurut saya begini, yang pertama tuh kalau untuk saya jelas kebutuhan pribadi, tetapi tujuannya ada. Ya, seperti saya katakan di semula tadi, ketika saya mau mengerti mengenai bisnis keuangan secara digital, saya terpaksa mencari tahu dan saya mengikuti course tersebut sehingga pada kesempatan berikutnya saya lebih mampu, lebih cepat mempelajari atau memperhatikan hal-hal yang terkait dengan perkembangan teknologi di dunia keuangan. Karena itu 2 tahun yang lalu saya mendirikan suatu perusahaan yang bergerak di bidang digital consultant. Ya, jadi saya bukan ahli digital ya, tetapi apa yang saya kerjakan adalah saya mencoba membuat perusahaan yang hampir 100% virtual. Ya, kami tidak punya kantor, ya, kami tidak punya bagian keuangan, kami tidak punya kasir, kami tidak punya manajer SDM gitu ya. Tapi kami mampu mengerjakan beberapa proyek yang cukup besar. Bagaimana caranya? Caranya yaitu tadi, kita itu outsource kemana-mana ya. Tetapi tentu pertama yang mesti kita lakukan ya kita harus ada pemahaman mengenai subjek yang ingin kita lakukan. Nah, jadi artinya kita kalau mau belajar di online ini, pertama memang kita harus punya niat ya, bukan sekedar iseng-iseng gitu. Kalau kita niat, saya mau coba-coba. Saya terus terang pada waktu itu ada 2 niatnya. Yang pertama tadi mencari suatu pengetahuan baru. Yang kedua, karena waktu saya bekerja dan sebagainya, saya tidak punya waktu dan mungkin juga terlalu mahal untuk belajar di universitas terkenal. Saya bermimpi untuk pada suatu hari kuliah di Harvard gitu. Mungkin banyak sekali orang yang akan bermimpi kuliah di Harvard gitu. Ternyata dengan online saya bisa kuliah di Harvard dan saya diakui sebagai alumni di Harvard. Demikian juga Oxford. Oxford itu suka mengadakan pertemuan tahunan untuk mahasiswa online mereka. Diundanglah kampus Oxford.
Ya, untuk di sana ada 3 hari, ada seminar, ada kelas dan sebagainya. Nah, ini suatu pengakuan yang menurut saya luar biasa. Ya, saya merasa saya bagian daripada sekolah-sekolah besar ini gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan terakhir dari Willem adalah bagaimana sih maunya mulai dari mana? Menurut saya yang benar adalah kita tentukan dulu niat kita. Misalnya saya misalnya sering browsing mencari isu leadership. Ya, kita tulis leadership, kemudian pilihannya banyak sekali, ada di UPenn, ada di mana-mana, semua bicara leadership. Ya. Kemarin terakhir dari Yale, ya, Yale juga menawarkan. Atau kita ingin bicara digital gitu, kita tulis saja digital, langsung banyak sekali pilihannya, yang bayar maupun yang gratis ada. Ya, jadi disitulah kita sebetulnya menentukan dulu pilihan. Nah, sekarang ini udah mulai masuk kalau saya kepada sub-subjek gitu. Misalnya sub-subjek yang sekarang menarik ini adalah sustainability. Sustainability menjadi isu yang besar sekarang di dunia ya. Bahkan untuk korporasi tidak lagi memikirkan CSR. Ya, CSR itu sudah ditinggalkan. Sekarang yang ada sustainability. Ya, kalau dia masuk program sustainability, mendapat pengurangan pajaknya itu lebih banyak lagi bahkan. Ya, bahkan misalnya dia perhatian terhadap sampah plastik gitu misalnya. Ya, dia misalnya mau menginvest kepada suatu penelitian mengenai bagaimana dampak sampah plastik dan sebagainya. Itu biaya yang digelontorkan itu memberikan dia pengurangan pajak yang 4 kali kalau nggak salah, something like that. Nah, itu menjadi satu isu yang menarik gitu. Nah, saya juga mencoba ke situ. Edukasi terutama merupakan satu faktor yang saya ingin tahu lebih banyak gitu ya, karena saya masih berkecimpung sebagian besar di dunia edukasi. Begitu kira-kira Mas Willem, moga-moga saya memberikan pencerahan sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pak Steve dan Bapak Ibu semua. Kalau boleh satu lagi dari saya Pak, saya ingin pandangan Bapak tentang bisnis Pak. Bagaimana universitas atau perguruan tinggi masuk ke tanda petik bisnis digital learning. Ini bakal sustain nggak Pak? Atau bagaimana kemungkinannya di Indonesia Pak soal ini? Karena kan dari luar juga masuk, tadi Bapak cerita Coursera atau Udemy atau siapapun mengakses juga pasar besar di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi, kurang lebih sebulan yang lalu, saya tidak bisa share di sini. Saya diundang untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh IFC, World Bank punya salah satu bagian daripada World Bank, International Finance Corporation ya. IFC mengundang untuk berbicara mengenai transformasi digital di dunia pendidikan. Saya terkejut sekali karena tadi ada saya sebutkan satu kata-kata yang disebut edutech. Edutech itu adalah pengembangan edukasi secara teknologi. Ya, edutech ini di dunia dalam 3 tahun terakhir, khususnya malahan di dalam 6 bulan pertama dalam masa COVID ini, edutech ini berhasil menggalang dana sampai kira-kira 100 miliar lebih US dollar. Ya, berbagai platform yang dibuat oleh berbagai orang ya. Jadi artinya jangan lupa di balik pendidikan itu juga tersedia bisnis yang menarik ya. Saya bahkan terkejut ketika dikasih lihat satu slide bahwa pemain edutech terbanyak di dunia ini ada di Cina. Itu ada puluhan perusahaan dan total mereka menghasilkan dana yang bisa dipakai ya, jumlahnya udah unbelievable Pak. Nggak saya sangka. Nah, ini tentu karena sekarang ini cross border boleh dibilang sudah terbuka ya, walaupun pemerintah misalnya sudah memberikan pajak untuk Google misalnya dan lain-lain ya. Tetapi tentu pemain-pemain besar seperti Coursera dan sebagainya ikut masuk. Ya. Nah, di dalam slide yang saya terima itu ya, Coursera itu malah dalam penggalangan dana yang bisa didapat oleh mereka itu cenderung sudah menurun. Ya, jadi sudah banyak lagi akan muncul platform-platform yang lebih murah, lebih menarik dan sebagainya. Nah, ini adalah tantangan. Nah, tantangannya tadi Pak Budi coba perhatikan ada 4.200 sekian perguruan tinggi swasta di Indonesia.
apakah semuanya akan mampu transform ke pendidikan secara digital? Apakah itu bukan satu pasar yang sangat luas? Ya, kita bisa berbagi ya, kita bisa. Misalnya saja Unpar itu mengeluarkan, Unpar ini kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, cukup terkenal di teknik sipil kalau nggak salah ya. Betul kan Pak Budi ya? Ya, sipil, arsitek cukup. Ya, itu kan sudah lama, namanya sudah besar gitu. Misalnya saja mengeluarkan mata kuliah dasar planologi misalnya. Ya, mata kuliah dasar planologi. Ya. Tadi saya lihat ada seminar berikutnya akan bicara mengenai tata ruang dan sebagainya. Nah, kuliah planologi itu dibuat dengan baik, kemudian ditaruh saja di salah satu platform gitu. Tentu ada perjanjiannya. Kalau yang mengunduh universitas lain, ya harus ada sharing berapa lah gitu. Nah, daripada sebuah perguruan tinggi swasta di Papua misalnya harus membuat sendiri satu mata kuliah secara digital, apa susahnya untuk mereka untuk gabung saja, mengambil misalnya tadi mata kuliah planologi dasar yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Sipil atau Arsitek dari Unpar gitu, yang akreditasinya sudah pasti A, ya kan? Itu kan mudah gitu ya. Jadi kita bisa mulai dengan yang basic-basic atau kita mulai justru yang advance ya. Yang basic mungkin para dosennya dengan cepat mampu membuat, bahkan secara pakai handphone saja dia membuat mata kuliah, misalnya mata kuliah dasar akuntansi atau mata kuliah hukum dan sebagainya. Nah, mungkin kalau universitas besar seperti Parahyangan dan yang lain-lain bisa masuk yang justru yang advance gitu ya. Yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, yang saya menarik menurut saya dalam rangka kolaborasi ini, saya tidak tahu apa Dikbud segera juga akan membuat perubahan, karena sekarang ini dengan kolaborasi, saya sampaikan kebetulan pada Prof. Panen kemarin itu, begini, kalau bayangkan kalau saya membuat satu planologi advance, saya mengumpulkan 6 profesor dari 6 perguruan tinggi dengan dengan akreditasi A. Ada yang dari UI, ada ITB, ada Parahyangan, ada macam-macam gitu. Terus kita kolaborasi 6 profesor itu menghasilkan satu mata kuliah advance planologi. Ya, itu pasti bagus sekali mata kuliah itu. Dibuat bersama-sama. Yang sekarang ini nggak bisa, karena sekarang ini kan ada apa tuh istilahnya yang di Universitas itu home base. Home base saya Parahyangan, saya nggak bisa dikutip di Universitas Tarumanegara atau di tempat yang lain gitu. Saya home base-nya berdasarkan kanal dikti atau apa, saya ini Unpar, guru besar di Unpar. Nah, terobosan-terobosan seperti itu akan memperkaya justru ya, bukan mempersempit ruang gerak dan kesempatan bagi para mahasiswa untuk sebetulnya mempunyai pengalaman belajar yang lebih variatif. Ya, kombinasi itu memberikan banyak angle berbeda. Seorang profesor akan mengatakan ini, seorang profesor yang lain bukan argue, tapi dia malah menambahkan poin berdasarkan pengalaman dia dan sebagainya. Nah, ini menurut saya ini yang harus dikembangkan gitu. Ya, jadi artinya mungkin tidak lagi menyebutkan ini adalah produksi daripada Parahyangan atau yang lain gitu, tapi ini adalah kuliah advance gitu yang dihasilkan gitu ya dalam rangka kolaborasi. Nah, ini yang menurut saya perlu dipikirkan bersama nih Pak Budi. Silakan, terima kasih. Terima kasih Pak Steve. Pak Ibu, kita sudah hampir 2 jam dan tidak terasa kita sudah diskusi dan bicara banyak sekali. Yang terakhir mungkin tadi memperkaya pertanyaan Bu Elok juga Pak, pastikan bahwa kuliah online itu bisa sangat berkualitas. Salah satu syaratnya ada kolaborasi dan kerjasama yang mutual dari sisi pengetahuan, dari sisi